Pertanyaan selanjutnya lah yang pertanyaan apa itu? Soalnya kehidupan pas Fajar kayaknya rumit. Pening pala aku nih sama Rahman nih. Kau. Gak mau aku podcast sama kau kalau tanya-tanya kayak gini, man. Hidup tanpa cinta. Apa lagi kita mau hidup tanpa cinta? Yang nggak aku sukai tapi dikenal banyak orang. Alasannya kenapa, Mas? Gak tahu. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita. Kali ini saya bersama teman saya yang bernama Mas Khairul Fajar. Jangan mas loh. Anaknya punya channel. Oh iya, lupa aku. Oke, podcast pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang kehidupan. Wes, berat banget ini tentang kehidupan. Kehidupan seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, Jar. Saya ada beberapa pertanyaan terkait tentang kehidupan ya. Nanti dijawab sebisanya atau atau se-enjoy mungkin ya. Supaya rekan-rekan yang menonton nanti bisa termotivasi dari kehidupan Fajar. Kok bisa? Bisa. Nanti kan pasti ada di setiap setiap jawaban Fajar kan pasti ada motivasi, entah itu tanpa sadar atau disadari dari kamunya. Pertanyaannya sekedar nggak berbobot sebenarnya. Pertanyaannya ya Mas, ini tentang kehidupannya sampean. Ya. Gimana, man? Pilih hidup stabil tapi membosankan atau hidup yang nggak pasti tapi penuh cerita. Itu disuruh milih gitu ya? Ya, suruh Aku milih. pilih hidup yang nggak stabil tapi penuh cerita. Karena kita hidup itu kan roda itu selalu berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik turun, itulah intinya itu. Jadi dan aku yang menikmati lah, karena semua manusia itu menurutku ada fasenya. Dia tuh di atas, kadang-kadang ada fasenya dia di bawah gitu. Jadi ya menurutku aku suka seperti itu daripada ini melarat terus, sedih terus, nggak mau aku. Tapi kalau senang terus aku mau. Kalau pertanyaannya pilih melarat terus tapi stabil atau seneng. Ayo next. Pertanyaan selanjutnya lah yang pertanyaan apa itu? Kita enjoy Mas, ketawa lepaskan dia aja. Baru satu pertanyaan loh itu, aku mikirnya kok. Soalnya kehidupan pas Fajar kayaknya rumit. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya buat Fajar. Ya. Pilih kerja di bidang yang kamu cintai tapi nggak kuat. Nggak apa? Tapi nggak kuat. Terus? Atau bidang yang nggak kamu sukai tapi bikin kamu dikenal. Pekerjaan yang aku sukai tapi aku nggak kuat. Yes. Atau pekerjaan yang nggak aku sukai tapi aku dikenal banyak orang. Pekerjaan yang nggak aku sukai tapi dikenal banyak orang. Alasannya kenapa Mas? Nggak tahu. Kali sepertinya di ya Mas, apa itu di dunia kerja itu emang cari muka. Apa gimana Mas? Soalnya tadi pilihan yang pertama itu pekerjaan yang aku sukai tapi apa? Tapi Tapi apa? Tapi Mas, apa itu kerja di bidang yang kamu cintai tapi nggak diakui. Nggak diakui. Yang satunya, yang pilihan keduanya nggak yang banyak yang kenal. Ya aku pilih yang kedua. Soalnya kalau yang pertama itu pekerjaan yang aku cintai. Misal aku mencintai bidang pekerjaan desain grafis.
edit foto misalnya, visual, desain visual. Tapi ternyata aku nggak ini ya. Lanjut lah Man, yang kedua. Pertanyaan yang ketiga Man. Next Apa, Man? aja ya, next. Next. Pertanyaannya tolol. Yang bikin pertanyaan kau Man. Pertanyaan tolol gimana? Pilih resign tanpa rencana atau bertahan di kerjaan yang kamu nggak suka. Ini pertanyaan apa Man? Ini pertanyaan dari netizen ini. Aduh. Ini baru 3 pertanyaan ini loh. Jadi ini pertanyaan. Jadi ini pertanyaan disuruh milih. Yes. Cuma pilihan. Jadi di tempat kerjaanmu itu sebenarnya nggak suka dari pertanyaan ini, Mas. Tapi kamu resign. Ya aku pilih resign. Ya, resign tanpa rencana ya. Aku pilih resign tanpa rencana daripada aku yang pilihan yang kedua itu aku pekerjaan. Apa tadi Man? Yang kedua lupa aku. Pekerjaan bertahan di pekerjaan yang nggak kamu suka. Daripada aku bertahan di pekerjaan yang aku nggak suka gitu kan. Jadi Yes. aku kayak terpaksa terus aku nggak suka. Ya aku milih yang pertama lah Man. Nggak usah tegang gitulah ya, Mas. Santai aja, enjoy. Ini pertanyaan jadi tuh disuruh milih gitu ya. Ya, disuruh milih antara yang satu dengan yang lainnya. Oke. Pilih kerja dengan gaji yang besar tapi stres setiap hari, atau gaji kecil tapi bisa tersenyum setiap hari. Ada nggak sih pilihan yang gaji besar tapi tersenyum tiap hari? Ada nggak? Itu pertanyaan kan dari tadi pilihannya. Aduh, berat ini pilihannya. Gajinya besar tapi stres tiap hari, atau gaji kecil tapi senyum tiap hari. Apa ya? Nganggur aja. Nganggur tapi enggak ya. Nganggur tapi kaya ada nggak Man? Ada nggak punya babi ngepet? Bentar. Pilih gaji besar tapi stres. Stres tuh jadi orang gila gitu. Stres kan ada koridornya masing-masing, iya. Mas, tingkatannya. Jadi stres kayak pusing gitu, Berarti banyak kamu pikiran. punya nggak, Mas? Apa itu? Kartu kuning. Kartu kuning. Atau gaji kecil tapi Bisa tersenyum setiap hari. Everything's very alright. Kok bisa prokos terus? Gak tahu jawaban. pusing ini aku guys. Beneran, ini pertanyaan apa ini loh? Pertanyaan, aduh. Apa ya jawabannya ya? Gaji besar tapi stres. Setiap hari. Aku bayangin dulu, aku kalau punya gaji besar berarti aku jadi orang kaya, tapi terus aku stres. Tapi kalau aku gaji kecil nanti banyak utang tapi senyum tiap hari, itu juga stres itu namanya. Aduh, apa ya, skip dulu Man, nggak ngerti Man jawabannya itu Man, nggak bisa milih aku kalau yang itu. Selanjutnya nanti dijawab terakhir aja tuh, pening kepalaku kalau jawab pertanyaan seperti itu. Oke, next ya, pertanyaan selanjutnya. Pilih punya waktu tapi nggak punya uang, atau punya uang tapi nggak punya waktu. Pilih punya waktu tapi punya uang. Nggak harus pilih salah satu. Pilih punya waktu tapi nggak punya uang, atau punya uang tapi nggak punya waktu. Ini pertanyaannya menjebak ini, Mas. Pilih itu seterusnya selamanya gitu. Jadi punya uang untuk apa kalau nggak punya waktu ya? Buat beli waktu. Aduh, pening pala aku kalau kayak gini nih. Kalau untuk sementara aku pilihnya ini, aku pilih
punya uang tapi nggak punya waktu. Kalau untuk sementara waktu loh. Tapi kalau untuk selamanya ya aku pilih, misal selama hidup itu cuma dikasih dua pilihan itu ya, antara punya uang tapi nggak punya waktu, atau punya waktu tapi nggak punya uang. Kalau itu selamanya ya aku pilihnya punya waktu tapi nggak punya uang. Tapi kalau hanya sementara ya aku pilihnya punya uang lah. Nanti waktunya disimpan untuk nanti. Lanjut man, ini pertanyaan. Ini Fajar bolak-balik terus. Yang lain ada nggak? Udah itu berputar. Pertanyaan. Pandek di tengah. Oke, next pertanyaannya. Bentar. Sebelum lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan tadi tuh ku lempar ke kau man. Kau pilih punya uang tapi nggak punya waktu, apa punya waktu tapi nggak punya uang? Aku nggak punya uang. Jangan tanya saya ya, saya pengangguran. Oke, lanjut. Pilih atasan yang galak tapi adil, atau atasan yang baik tapi pelin-pelan. Pilih atasan yang galak tapi adil. Alasannya kenapa? Alasannya mau segala apapun dia, tapi kan kalau dia menyikapi kita dengan cara yang adil itu pasti ya bikin kita nyaman. Walaupun dia galak itu nanti lama-lama kita juga udah terbiasa, oh dia tuh galak ya karena itu dia ternyata tuh orangnya adil, daripada atasan yang Pelin-pelan. nggak galak ya, yang nggak galak tapi pelin-pelan terus bikin kita nggak adil. Dia orangnya baik sama kita, baik tapi kadang-kadang kita udah bantu dia terus ternyata dia malah apa itu namanya, malah nggak adil sama kita gitu loh, terus malah bikin kecemburuan dan lain-lain gitu lah. Jadi aku pilih yang itulah, pilih yang galak tapi adil kalau aku. Yes, akhirnya ada jawaban yang mungkin bisa Kalau ini berbobot. itu udah mutlak 100% jawaban saya, pilih atasan yang galak tapi adil daripada yang nggak adil. Ya itu kadang-kadang bikin kita senang terus kadang-kadang bikin kita ini apa namanya, cemburu, dia nggak adil gitu loh, gitu man. Lanjut lah man, pertanyaan yang lebih susah lagi man daripada yang itu tadi, tapi jangan sesusah yang tadi. Pilih kerja di kota besar tapi sendirian, atau di kampung tapi dikelilingi orang yang kamu sayang. Pilih kerja di kampung tapi dikelilingi orang yang aku sayang. Aku nggak mau hidup di kota besar, walaupun kerja di kota besar tapi sendirian. Ini kan soalnya pertanyaan ini kan, kalau dari pertanyaan kau tadi itu nggak ada tentang gaji ya, nggak ada ya. Jadi berarti kerja di kota sama di desa sama gajinya ya? Sama. Ini enggak berkaitan dengan gaji. Ya, berarti kalau kayak gitu ya aku pilih di kampung lah. Soalnya banyak orang yang disayang itu pasti kehidupan sehari-harinya enak Ya, nyaman lah. nyaman. Dan aku juga kan dari Sumatera man. Di Sumatera tuh kampung. Aku dari Sumatera itu dari lahir di Sumatera sampai lulus SMP aku di Sumatera. Jalan aja nggak ada aspalnya. Jadi hidupku benar-benar di kampung. Air ada, sumber air sudah kan. Jadi air tuh ada, cuman dari kampungku ke kota itu 20 kilo. Jadi kalau mau ke kota ya 20 kilo. Jadi aku ya karena aku udah mengalami itu, jadi aku pilih itulah. Kalau Rahman, kalau kau pilih mana man? Sama ya. Sama di kampung tapi dikelilingi orang-orang yang disayang. Ya. Karena orang-orang yang disayang itu menambah kita termotivasi untuk kerja lebih giat lagi. Jadinya semisal di pertanyaan tadi ada gaji, ada kaitannya dengan gaji, walaupun di kota itu emang lebih besar ya gajinya. Ya. Tetap pengennya di kampung. Pilih di kampung. Walaupun gajinya kecil, kita bisa sambilan kerja lain lagi mas. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi gini ya guys, Fajar ini orang perantauan dari Sumatera jauh-jauh ke sini, apa ya nggak tahu karena dibuang sama bapak ibunya kali ke dari sini SMP ya mas. SMP Masuk SMA. SMP lulus terus di SMA di Wonogiri ya. Wonogiri. Ya tapi itu tadi lah, aku milih di kampung tapi dikelilingi orang yang sayang, tapi aku malah merantau ke kota. Gimana ya? Berarti pilihanku nggak sesuai sama kehidupanku. Sebenarnya nggak salah itu mas.
Ini aja kita masih di kampung. Oh ya benar benar benar. Ya sebenarnya fleksibel sih, kadang bisa di kampung, kadang di kota. Cuman kan ini pertanyaannya Rahman, jadi harus ku jawab aja gitu. Oke lah, oke lah. Oke. Lanjut. Ini berkaitan dengan gaji. Aduh, gaji lagi nih. Apa ini gaji nih? Pilih dapat gaji telat tapi full, Hmm? atau gaji tepat waktu tapi banyak potongan. Pilih gaji telat tapi full. Pilih gaji telat tapi full ya. Ya. Karena nggak dapat potongan. Ya, karena Walaupun telat ya. walaupun telat. Ya. Temanmu itu? Iya, biasa. Ya, karena aku pilih itu kalau gajinya tepat waktu tapi banyak potongan itu kan kita nggak menerima gaji full. Tapi kalau gajinya telat, kita menerimanya gajinya full. Dan aku ini kan orangnya tipenya suka, Menunggu. nggak juga sih. Maksudnya aku tuh orangnya mikir ke depannya itu aku harus punya uang. Jadi kalaupun itu terjadi padaku, gajiku semisal sewaktu-waktu pas aku kerja aku dikasih gaji telat tapi full, ya aku semoga aja aku nggak masalah karena aku merasa aku bisa menabung gitu loh. Jadi aku merasa punya simpanan itu daripada aku digaji tepat waktu tapi dipotong-potong gitu loh. Pilih jadi karyawan Hmm? dengan waktu yang bebas, atau pengusaha tapi tiap hari overthinking. Oke, kalau pertanyaannya kayak gitu aku pilih jadi pengusaha tapi overthinking. Ya karena namanya juga pengusaha ya pasti banyak pikirannya lah. Orang kalau punya gaji yang nggak nentu juga, apalagi ya itulah yang bikin overthinking itu, gajinya nggak nentu, kadang pendapatannya ya bukan gaji, pendapatannya itu kadang naik kadang turun gitu kan, ya itu juga bikin overthinking salah satunya. Tapi memang itu resiko pengusaha, jadi aku milih pengusaha sih. Pilih pengusaha tapi overthinking. Ya. Lanjut. Aduh, Kali ini pertanyaan demi pertanyaan ini ku jawab asal-asalan. ini tentang hubungan ya. Hubungan apa ini? Hubungan antara lawan jenis. Lawan jenis, oke. Kayak mana itu pertanyaannya itu? Pertanyaan pertama, Ini cinta yang tenang Hah? tapi datar. Cinta yang tenang tapi datar ini kayak ya gitu-gitu aja, Ya, terus atau cinta yang bergejolak tapi bikin hidup berwarna. cinta yang bergejolak tapi hidup berwarna. Bergejolak itu maksudnya ya sering berantem, kadang enggak, sering berantem gitu-gitu berarti ya. Iya, iya. Sering bergejolak kayak gitu tapi hidupnya malah jadi hubungannya jadi lebih berwarna ya. Karena ada bumbu-bumbu lah istilahnya. Ya aku pilih itulah. Itu yang B. Karena ada bumbunya. Iya, karena ada bumbunya. Karena daripada kita cinta yang Gitu-gitu aja. gitu-gitu aja terus tenang nggak ada apa-apa gitu kan, nanti malah lama-lama malah kayak bukan cinta. Jadi kayak malah nggak merasakan apa-apa gitu loh. Ya, hambar. Hambar. Jadi pilih yang bergejolak tapi hidup berwarna. Ya. Kayaknya. Ini pertanyaannya nih, pilih LDR atau jarang ketemu tapi harmonis, atau sering ketemu tapi selalu berantem. LDR tapi harmonis. Yes. Atau sering ketemu tapi sering berantem. Ya sebenarnya ini ya gimana? Kalau Dua-duanya butuh sih sebenarnya. situasimu saat inilah. Ya pengennya harmonis, tapi pengennya juga sering ketemu. Tapi kalau itu kan lama-lama bisa mengurangi apa ya namanya ya? Mengurangi rasa mungkin ya. Jadi ya kadang-kadang di dalam hubungan saya sama pasangan saya itu kadang saya malah berharap ada jeda LDR beberapa waktu gitu supaya nanti di dalam
diriku dan dirinya itu ada sesuatu yang menggairahkan nanti ketika bertemu itu rasa cinta tuh semakin tinggi gitu loh, daripada yang bertemu setiap hari itu terus rasanya kayaknya bosan gitu loh. Memang kehidupanku ini dengan pasanganku ya kadang-kadang sering ketemu, terus kadang-kadang juga LDR, mungkin seminggu sekali LDR terus ketemu gitu. Tapi menurutku itu ya semakin menambah rasa cinta sih menurutku man. Jadi Paham, paham. ya itulah, sebenarnya butuh dua-duanya sih, cuman kalau pilihannya itu aku jawabnya pilih LDR tapi harmonis. Iya, LDR. Gimana ya, tapi dari pertanyaan itu tuh LDR-nya LDR terus-terusan gitu, nggak bisa ketemu gitu atau ya kalau pertanyaannya LDR-nya sering ketemu, maksudnya LDR tapi ya ketemu terus LDR lagi ketemu gitu, ya aku pilih itu daripada aku pilih ketemu tiap hari tapi malah bikin apa ya, bikin stres. Iya. Kita malah melihat pasangan itu malah muak gitu lah, malah nggak pengen melihat pasangan. Ya dari aku milih LDR tapi inilah, tapi harmonis Harmonis gitu. ya. Kalau kau kayak mana man, pilih mana man? Aku sih mana ya? Soalnya saya belum ngalamin. Dan kau pernah pacaran man dulu waktu kuliah, ingat aku itu. Kapan? Kau ingat, aku masih ingat kau itu dulu. Aku pulang dulu ya Jar, oh ini rupanya makan mie ayam sama cewekmu gitu loh ya. Kalau ditanya soal cinta itu aku susah jawabnya. Kenapa susah man? Soalnya gimana ya? Bingung juga aku. Dan selanjutnya pilih punya pasangan yang selalu jujur tapi nyakitin, selalu jujur tapi nyakitin, atau bohong kecil tapi bikin tenang. Aku pilih pasangan, kalau misalnya ada pilihan itu ya, misal ada suatu kejadian kayak gitu, aku lebih pilih jujur tapi nyakitin. Jadi pasangan itu jujur tapi pernyataannya itu bikin kita sakit hati gitu ya, daripada dia bohong untuk supaya kita nggak marah, supaya kita tenang gitu, nanti malah di belakangnya malah numpuk terus kita malah jadi kecewa gitu. Aku milih jujur tapi nyakitin sih gitu man. Itulah nyakitin. Pernah Ya, disakitin berarti. sebenarnya nggak pengen milih itu sih, pengennya jujur tapi tenang. Tapi ini pilih yang Ya ya ya, tadi wajar nih sering disakitin sebelumnya. kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya sebelumnya kalau sebelumnya disakitin terus. Kenapa kalau disakitin Nggak terus? tahu aku, goblok orang-orang itu. Nah, tolol dia. Tolol dia Pernah kayaknya, nyakitin pacar sih. tolol dia. Tolol. Yang pernah nyakitin tuh tolol. Tapi kalau sekarang udah nggak lah man. Udah Sekarang aman lah, nyaman ya. nyaman lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya itu gak munafik tuh bicara tentang cinta. Ini kita loncat ya, loncat ke pertanyaan yang berbeda topik istilahnya. Ya tadi yang pertama tentang pekerjaan, terus Pertama tentang yang pekerjaan. kedua ini tentang cinta tadi. Nah, Terus ini apa lagi nih? ini tentang perkuliahan. Perkuliahan. Masa-masa Oke. pelajar kuliah. Ya, tapi yang gampang aja, man. Jangan susah-susah, man. Ini Pening nggak kepala. susah ini. Cuma pertanyaannya bikin pelajar itu biar berpikir. Jadi selamanya aku nggak mikir ya. Gak gitu lah, friend. Oke, lanjut pertanyaan. Pertanyaan tentang seputar perkuliahan di masa perkuliahan. Pilih teman kuliah tetap ada, tapi hidupmu stuck. Terus? Atau hidupmu maju, tapi semua teman lama hilang. Waduh, berat ini pertanyaan. Jadi pilih teman kuliahmu tetap ada, jadi ada di samping kanan kirimu, atau sering nongkrong sana sini, atau hidupmu maju tapi teman
kuliahmu itu hilang, jadi sibuk sendiri-sendiri gitu. Ini pertanyaannya susah kali ini, serius. Gak susah ini, tinggal milih aja. Aku kalau milih yang temanku ada di sekelilingku, tapi aku nggak maju-maju. Tapi kalau aku maju, aku kehilangan teman-temanku kuliah semuanya. Nggak pernah komunikasi gitu kan intinya kan. Ya intinya nggak pernah komunikasi, jarang ketemu lah. Ketemu sekali itu waktunya cuma sedikit. Kalau yang ku alami sekarang ya man, ya kita kan udah lulus ya, udah lulus lama gitu kan, udah 4 tahunan kita lulus ya. Kita ya hidupku ini juga kalau dibilang maju nggak juga sih ya, kalau dibilang stuck juga enggak. Tapi teman-teman di sekelilingku ini yang teman-teman kuliah yang masih ada ya paling kau, Nopal, yang masih sering ketemu, Fatur, Fawaid, yang teman-teman sekelas gitu ya. Belum lagi teman-teman yang di luar ya, sebenarnya masih banyak temennya sih ya. Tapi kalau disuruh milih antara dua itu ya aku pilihnya maju lah. Aku pilihnya maju, tapi aku kehilangan semua teman-teman. Susah ini pertanyaan ini. Bisa kan? Iya, Coba kau man, kau yang jawab man. Kalau itu kau jawab apa man? kalau aku jawab itu maju tapi temennya hilang. Temennya hilang. Soalnya kita udah ngalami ya. Udah ngalamin. Kita ngalamin teman-teman yang udah maju itu ya udah hilang ya. Udah nggak ada komunikasi. Soalnya udah melewati fase-fase itu lah. Ya. Terus pun kalau kita misalnya melewati itu kita maju terus teman kita hilang kan, kita inilah kalau ketemu teman dia masih inilah masih Masih nyapa. masih main lagi. Apa? MTS. Terus. Ya kita juga kan nggak mau kan kita hidup kita stuck gitu kan. Sama kita kayak di zona nyaman yang kita nggak mau pisah sama orang-orang yang padahal kita kan udah perpisahan gitu loh. Kita itu tuh zamannya kita itu udah selesai ya. Zaman-zaman teman kuliah itu sebenarnya udah selesai. Semenjak kita wisuda itu udah kita udah selesai ke kehidupan masing-masing ya kan. Jadi ya aku pilihnya ya itulah maju. Pilihnya maju ya. Ya sama lah pilihan kita. Terus pertanyaan selanjutnya apa man? Next, pertanyaan selanjutnya. Pilih jadi mahasiswa lagi, tapi dengan otak dan pengalaman sekarang, atau tetap umur sekarang tapi tanpa kenangan. Ini pertanyaan apa lagi? Aneh ini Gue pertanyaan. ulangi ya. Pilih jadi mahasiswa lagi tapi dengan otak dan pengalaman sekarang, atau tetap umur sekarang tapi tanpa kenangan kuliah. Boleh ngerokok nggak nih? Boleh lah. Oke. Enjoy. Kau nggak ngerokok? Nanti habis ngerokok. Jadi Aku pilih ini man. Aku pilih kuliah lagi dengan ilmu dan pengalaman yang sekarang. Aku pilih itu. Ya pastilah. Aku membayangin kalau kuliah lagi dengan ilmu dan pengalaman yang sekarang, berarti kan aku di perkuliahan itu aku pintar, aku cerdas. Dan di perkuliahan itu juga aku ketemu sama teman-teman lagi. Ya aku pilih itu man. levelnya lebih naik lagi. Ya. Yang udah mengalami pengalaman sebelumnya kan udah kuliah, jadinya udah mengalami, jadinya levelnya lebih naik lah. Jadi tingkat kapasitas Iya. Kapasitas apa internal? yes, begitulah, lebih meningkat lagi. Ya aku milih itu man. Kau juga milih itu kan? Iyalah. Ya siap. Walaupun enggak kuliah. Oh nggak kuliah teman? Enggak. Saya kira kuliah. Kuliah itu apa? Pertanyaan selanjutnya, pilih nongkrong bareng temen lama semalaman, atau bisa ngobrol 5 menit dengan diri kamu yang dulu. Tanya mendalam ya. Aku pilih ketemu teman lama selama semalaman. Alasannya? Lah aku ngapain ketemu sama diriku yang dulu? Tapi kan kadang kita perlu
menceramai diri kita sendiri walaupun 5 menit itu. Enggak mau aku. Nggak mau. Enggak mau ceramah diriku. Ya udah nggak mau sih, nggak usah jadi teman. Alasan terkuat lah. Masa nggak ada alasan terkuat? Alasan yang terkuat ya aku pilih ketemu teman-temanku selama 1 malam lah, Man. Karena kita tuh kalau ketemu sama teman-teman itu hati merasa tenang. Kita nggak kesepian. Hati merasa tenang, terus ya seakan-akan hidup ini berwarna lah. Hidup ini menjadi lebih hidup. Dan itulah menjadi hidup yang sesungguhnya gitu. Masuk. Kalau nggak hidup Mati. oke baik, mantap jawabannya. Kalau kamu, Man, Kalau aku ngobrol sama diriku sendiri, ngobrol sama dirimu selama 5 menit di masa yang dulu. yes. Alasannya apa, Man? Alasannya biar aku bisa apa ya, biar bisa introspeksi diri. Introspeksi diri. Biar kedepannya itu seperti apa. Nanti kan apa, di hari-hari selanjutnya kan kita bisa nongkrong sama temen. Gitulah bang. Bener juga ya. Cuma 5 menit doang ya, semalaman. Bodoh, berarti logika aku nggak jalan. Ini karena belum ngerokok nih, aku ngidupin rokok dulu berarti. Kan jawaban setiap orang itu pasti beda. Ya, Nggak seharusnya itu sama. Kan ini suruh milih, jadi nggak ada yang salah. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah ini. Pilih nostalgia di tempat lama sendirian atau nostalgia lewat cerita teman yang udah lama nggak ketemu. Wah, ini menarik banget. Karena nostalgia itu serasa kita ya. Aku pernah mengalami keduanya, Man. Ya ini kan karena pertanyaan disuruh milih ya kan, antara A atau B gitu. Kalau di hidupku aku pernah mengalami dua-duanya. Nostalgia misalnya selama masa kuliah lah, dan udah lulus tapi aku masih ada di daerah kampus itu. Kadang-kadang aku kalau kangen teman-teman itu aku ke tempat ya, misalnya kalau aku lagi kangen teman-teman, terus aku juga lagi stres sama permasalahan hidup gitu kan, terus nggak ada teman yang bisa ditemui, nggak ada yang bisa diajak ketemu, aku ke tempat biasanya dulu teman-teman kumpul sama aku tuh di mana gitu loh. Aku kecil sendirian, terus aku ya nostalgia lah dulu pas masih kuliah di sini sama teman-teman gitu-gitu. Terus kalau disuruh milih ya aku pilih yang kedua, Man. cerita ya. Aku pilih cerita sama teman-teman lah, langsung ketemu langsung, nostalgia. Daripada ke tempatnya tapi sendirian. Gitu ya kan. Kalau kau pilih mana, Man? Sama yang kedua. Sama ya. Ya lebih milih inilah ya kan, ketemu teman-teman ya kan. Dengan cerita nostalgia yang dulu. Walaupun udah lama nggak ketemu kan. Itu ada udah nostalgia walaupun tidak ada di tempat, walaupun tidak berada di tempat itu. Ya yang dulu. Oke, masuk. Next, pertanyaan selanjutnya. Pilih tahu masa depan tapi nggak bisa mengubahnya. Pilih masa depan tapi tidak bisa mengubahnya, atau nggak tahu apa-apa tapi bebas menentukan semuanya. Pilih tahu masa depan tapi nggak bisa menentukannya. Misal nih besok mau dapat duit nih. Jadi kau udah tahu kita nggak bisa menentukan ya. Mau kita nolak mau apapun tetap duit itu tetap kita terima ya. Atau yang kedua, nggak tahu apa-apa tapi bisa menentukan. Bebas untuk menentukan. Pilih yang kedua. Iya. Soalnya serem kalau yang pertama itu, Man. Iya. Bener. Dan itu nggak perlu diceritakan lah itu kan. Ya itu kalau ketemu duit ya kan. Coba kalau ketemu apesnya. Kalau ketemu apesnya gitu kan. Bener. Dan kita nggak bisa menentukan. Kita mau menghindar pun kita tetap takdirnya ya ke situ gitu kan. Soalnya nggak ada pilihan. Kalau yang kedua itu kan bebas menentukan. Walaupun misal ada 2 pilihan ya di antara pertanyaan yang kedua tadi. Walaupun kita nggak tahu ke depannya apa, tapi kita bebas menentukan gitu kan. Aku pilih yang kedua, Man. Kau juga? Aku juga. Kau ini ikut jawabanku aja kau ini.
Kan hidup ini pilihan. Ya. Hidup ya hidup. Hmm. Dan selanjutnya, pilih punya banyak teman tapi nggak dekat. Nah, kamu pilih, kamu punya teman banyak nih tapi nggak dekat. Tahu itu namanya siapa tapi nggak dekat. Ya. Atau Aku pilih yang kedua, man. ah, Aku udah tahu itu ini pasti. belum pertanyaan belum selesai ini. Pasti yang Jangan kedua itu. dulu tahu, jangan gitulah. Aku prediksi. Ada sumber apa kau ini? Maksudnya dilawan. Malah. Aku tahu yang kedua itu pilihan yang kedua pasti. Aku ini aku sama temanku akrab tapi temanku cuma satu, bener nggak? Bener. Aku bilang kedua, man. Aku nggak mau ya. Oke. Alasannya udah jelas. Aku nggak mau punya teman banyak tapi orang itu nggak mau dekat sama aku ya kan, nggak mau perhatikan aku, nggak mau aku, man. Jadi Sedikit lah pengalaman ya juga, ibaratnya ya kalau seperti itu ibaratnya itu kita kayak di suatu kelas rame itu temannya banyak ya kan, tapi kita dikucilkan. Ya kayak gitulah istilahnya. Aku milih punya satu teman tapi ya inilah saling pengertian gitulah, sama-sama ini, sama-sama support. sama-sama. Kau pilih yang pertama pasti, man. Enggak lah yang terakhir. Aku nggak punya teman. Makanya ikut-ikut aja loh, man. Harus beda lah jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, man. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tentang pendakian atau tentang alam. Next ya, ini aku beri kau pertanyaan tentang seputar pendakian lagi nih. Oke, Siap. pilih naik gunung tanpa uang, tapi penuh kejutan nih. Kau naik gunung nih, tapi ada kejutan. Atau naik dengan fasilitas lengkap tapi hambar. Aku pilih yang pertama, man. Tanpa uang. Naik gunung tanpa uang, tapi banyak kejutan. Ya karena ya ada sih gunung yang gede warung uang apa. Ya. Kau kan udah nih ya, udah bawa udah bawa logistik ya dari bawah ya. Ngapain ya? Ngapain Bawa uang. Kita mau transaksi sama siapa, man? Ya, siapa tahu temenmu jualan rokok di atas. Kau beli rokok. Iya, tahu. Oke. Kau juga kan? Pilih yang pertama, kau yang kedua kau. Pertama itu. Pertama, pilih. Enggak lah, aku pilih tanpa uang lah, tapi penuh kejutan. Apa kau ngikutin jawaban enggak, Bang? Bukan ngikutin aku ini ya. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Pilih gagal naik puncak tapi nemu makna hidup, atau berhasil puncak tapi rasanya biasa saja. Kau milih apa ini kau? Kalau itu kan aku pernah dulu mengalami, emang. Ya. Tapi jawabanku bertolak belakang sama pengalamanku. Dulu pengalamanku di Lawu itu pernah, man. Karena aku kan belum pernah ke Lawu, pertama kali itu ke Gunung Lawu, dan itu aku pilih ke puncak. Pilih ke puncak. Pilih ke puncak. Tapi kan kalau ini pertanyaan tuh dilontarkan sekarang, ya aku pilihnya yang pertama. Pilih nggak sampai puncak tapi aku dapat pengalaman hidup. Dan setelah dari Lawu itu aku juga pernah ke Sindoro dan itu juga nggak sampai puncak. Cuman aku dapat pengalaman banyak gitu. Oke. Aku pilih yang pertama. Pilih yang pertama ya. Kalau kau pilih mana? Kalau aku ya sama lah. Sama. Ya, soalnya apa-apa. udah ke puncak, udah sering naik gunung ke puncaknya itu kan. Gunung itu misal nih aku diajak temen nih naik gunung, misalnya gunung A. Oh, gunung A itu udah pernah aku naik sampai ke puncak. Jadinya tujuanku yang pertama ya cuma menikmati, nggak harus kita mendaki, nggak harus sampai puncak. Jadi gitu aja lah. Kalau semisal, man, itu gunung yang baru pertama kali kau daki, kau pilih yang mana kalau dikasih pertanyaan itu? Kalau aku niat awal emang harus ke puncak dulu. Puncak dulu. Kan berarti sama kita ya. Nanti kan kita nemu pengalaman, oh sampai puncak, oh situasinya kayak gini ya. Nanti kalau semisal udah sampai puncak, kita diajak teman lagi ke gunung itu yang kita sudah sampai puncak, ya udah kita cuma menikmati. Sampai nggak usah, nggak apa-apa ya. Nggak usah, nggak apa-apa.
Oke, next pertanyaan selanjutnya, pilih mendaki sendiri atau mendaki bareng temen yang bikin emosi nih? Pilih mana ini kau nih? Kalau pertanyaannya kayak gitu, aku jujur selama mendaki aku belum pernah sampai mendaki sendirian, itu belum pernah. Belum pernah ya? Dan yang kedua, mendaki sama orang yang bikin emosi juga aku belum pernah. Tapi kalau dikasih pertanyaan itu aku pilih jawaban yang kedua. Aku pilih mendaki sama temen yang bikin emosi. Temen yang bikin emosi. Ya kalau alasannya ya apa ya, ya kita mendaki walaupun teman bikin emosi itu juga bisa melatih kesabaran kita ya kan. Iya, benar sekali. Ya itulah. Kalau kau man, Aku juga sama itu. yang pertama. Yang kedua, Kenapa nggak sendiri? Kau kan pendaki profesional, aku takut sendirian. pecinta alam kan. Kau takut sendirian? Aku takut sendirian aku. Jujur aku takut sendirian kalau di apa ya? Apa itu di Gunung. ya di gunung, di apalah, di alam terbuka lah, aku takut sendirian. Ya berani sendiri kau. Belum berani. Belum berani. Berarti nanti bakalan berani suatu saat. Nggak tahu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih seputar pendakian. Apalagi ini pertanyaan selanjutnya ini? Ini Yang susah dong, pertanyaannya- jangan yang gampang-gampang. Yang kayak pertama tadi terus susah. Itu nggak susah, itu pertanyaan tolol yang pertama. Oke, lanjut. Ini nih, ini masih di duniamu nih, di fashionmu nih. Passionku, apa itu? Ini ya, pilih naik gunung demi konten atau demi ketenangan pribadi. Ini kan kamu sering bikin konten, nah ini dipilih nih. Milih naik gunung demi konten atau demi ketenanganmu, ketenangan pribadimu. Aku mulai mendaki itu tahun 2018 man. 2018 pertama itu. Pertama kali mendaki awal 2018. Dan aku mulai ngonten itu dari SMA. Jadi konten kreator. Ya walaupun sampai sekarang nggak terkenal ya kan. Penting konten. Karena Kenal, jangan merendah kau ini. karena nggak konsisten. Apalah. Ya itulah kalau kita apa namanya menaruh di apa namanya, kita tuh nggak tahu lah, nggak tahu. Kau belibet sekali kau. Aku tuh Katanya konten kreator. karena konten kreator itu kan ya inilah intinya, kalau konten kreator itu fokus, nggak bisa sambil kuliah tuh susah gitu. Susah. Kita kalau aku kuliah juga, konten juga, jadinya nggak ini. Dan aku lebih milih kuliahnya sampai selesai, jadi kontennya tuh nggak. Nah oke, kita lanjut lagi. Kalau aku tuh mulai ngonten itu dari sebelum 2018, pas aku masih SMA. itu. Aku masih SMA itu udah mulai ngonten. Jadi 2018 aku mendaki, sampai sekarang itu aku nggak pernah bikin konten tentang pendakian. Belum pernah. Jadi walaupun aku konten kreator, aku senang bikin konten, tapi aku nggak pernah bikin konten tentang pendakian ya, karena aku mendaki itu memang benar-benar ingin menikmati alam. Pengen menikmati alam, pengen mencari pengalaman, dan ya itulah sama teman-teman gitu. Ya memang aku pernah lah, ada aku bikin konten di Andong sama di Lawu, itu cuman video biasa ya, cuman untuk kenang-kenangan gitu, dan nggak mencari insight gitu loh man. Gitu. Kalau kau pilih yang konten, Kenapa kau nggak milih konten? Seharusnya kan kalau aku nih ya, semisal jadi kau nih, kan bikin konten kan itu juga menikmati. Kan nggak harus dipublish kan. Kau ini gimana? kalau dipublish Ya juga nggak apa-apa toh. ya juga sih ya. Kayak Kan bisa bersehari menikmati gitu kan. ya. Cara menikmati itu berbagai macam cara itu. Ya itu kan Tapi- tadi jawaban ini man. Oh iya. Yang sok-sok profesional gitu. Oke. Padahal kalau jawabanku aslinya ya man, aku tuh mau ngonten capek aku man. Serius, aku mendaki. Aku dulu pertama kali mendaki ke Merbabu, aku tuh pengen ngonten bawa kamera. Cuman pas aku pertama kali mendaki, wah capek, musim hujan lagi pakai mantel, kayak mana cara aku buka kamera ini kan. Belum lagi katanya orang-orang kalau mendaki bawa kameranya itu berembun gitu. Ya. Pening kepala aku nih kan. Aduh, kayak mana cara aku bikin konten. Jadi aku dari Merbabu terus pendakian selanjutnya itu aku nggak pernah bikin konten. Ya selain itu juga aku males sih man. Aku pengen mendaki itu menikmati alam gitu. Menikmati ya. Itu Males caramu untuk menikmati alam ya. Ya, kecuali kalau aku banyak duit, aku mungkin aku bawa
tim untuk ngontenin aku gitu, mendaki. Mantap. Nanti kau tahu sendiri lah man. Oke lanjut. Lanjut. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Seputar pendakian lagi juga nih. enggak ini udah lewat nih. Yang ini nah pendakian lah satu lagi lah. Aku mau Apa kasih itu? pertanyaan, lagi lah satu lagi pendakian. Satu lagi, oke Iyalah. lah. Nih, pilih teman seperjalanan cerewet tapi lucu atau pendiam tapi tak bisa diandalkan nih. Kalau itu kan pertanyaan yang nggak perlu dijawab itu. Gak usah dijawab lah itu, nggak usah dijawab. Dari tadi nggak mau jawab. Nggak perlu dijawab kalau pertanyaan dari soalnya awal. pertanyaan itu bertolak belakang man. Siapa coba yang mau mendaki sama orang pendiam? Ya pilih yang cerewet lah, yang asik. Tapi ada kok. Jadi kan kau udah tahu jawabannya kan man. Kayaknya pendiam itu lebih berak. Jadi diam-diam itu kebelet berak. Sebenarnya dia cerewet tapi tiba-tiba diam. Pilih lah. Ya aku pilih yang pertama lah man. Aku pilih yang cerewet. Pilih yang kayak cerewet, Nopal, Oke. Jepri gitu aku Oke. seneng gitu. Ya, Jepri di atas diam dia orangnya. Tapi kan dia aslinya cerewet man. Dia tuh Aslinya cerewet. Ya? Jepri tuh diam di pendakian karena dia tuh ini di Attitude gunung ya? di gunung itu dia menjaga Attitude. ya Tingkah omongan. laku lah. Hebat itu sebenarnya, bagus. Hebat. Bisa menempatkan ya. Ya kalau Nopal itu masih cerewet tapi dia di pendakian juga omongannya masih aman gitu Bisa loh. kontrol. Masih bisa terkontrol. Oke, Ya dua-duanya oke. bagus lah. Dua-duanya bagus. Mau milih antara dua itu ya, aku pilih yang cerewet. Pilih yang cerewet. Ya aku nggak mau yang pendiam. Oke. Cuman cerewetnya ya tetap jaga adab lah ya kan, etika. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Pilih nyasar tapi dapat pengalaman berharga atau kau lancar mendaki nih tapi lupa rasanya ini. Ini pertanyaan sepele man, ini anak SD pun bisa jawab ini. Ya aku pilih lancar lah, aku nggak mau nyasar tapi pengalaman. Aku pilih lancar yang paling pulang, ya itu aja. Gak mau aku nyasar. Disuruh milih justru nyasar dulu gitu. Tujuan mendaki emang gitu ya? Ya, tujuan mendaki mas, ya memang mendaki itu mencari pengalaman. Tapi ya nggak harus nyasar juga lah. Lancarin juga dapat pengalaman. Oke. Kalau kau pilih nyasar dulu. Enggak lah, jangan sampai kayak gitu. Ya kan bisa jadi cerita man. Kalau kau bikin podcast kan. Kalau nyasar, janganlah, nggak mau aku. Nggak mau kayak gitu. Oke. Masih ada nggak yang susah di pendakian ini? Pertanyaannya. Pilih sampai puncak tapi hujan nih, badai nih. Badai sampai puncak hujan badai atau gagal summit tapi sunrise-nya paling indah. Sampai puncak tapi badai. Kabut. Nggak nampak apa-apa. Nggak nampak apa-apa. Atau summit nggak sampai puncak. Tapi sunrise-nya bagus. Tapi nggak sampai puncak. Nggak sampai puncak tapi kita ngeliat sunrise-nya tuh bagus. Dapat view yang bagus. Aku pilih yang itu, yang kedua. Yang kedua ya. Summit nggak sampai puncak tapi dapat itunya bagus. View-nya bagus. Soalnya apa itu ya? Ya itulah. Apa ya? Lupa aku mau bilang apa lah. Apa? Jadi tahu diri sendiri itu tahu. Ngomong ngapur. Oke. Jadi pilihnya yang gagal muncak tapi dapat sunrise yang indah ya. Oke. Apa lagi? Masih pendakian apa ganti topik? Ganti topik aja lah. Ya, oke. Seputar pendakian udah skip dulu lah. Udah banyak ya. Udah banyak. Dan itu bisa tak jawab semua ya. Jawaban kau apa lah? Ya bisa. Oke, ini pertanyaan tentang kehidupan lagi. Bukan. Ya, tentang waktu. Waktu gimana waktu? Ini suruh milih lagi nih. Pertanyaan pertama,
Pilih bisa memutar waktu 1 hari ke belakang nih. Mm-mm. Misal kamu bisa ini dikasih pilihan memutar waktu ke belakang atau bisa melihat 1 hari ke depannya. Gimana nih? Melihat 1 hari ke depannya Atau memutar waktu ke ke belakang. belakang, 1 hari ke belakangnya. Kok jadi susah, man? Tadi pendakian gampang loh. Ini pertanyaannya kok jadi susah lagi. Kayaknya aku beri pertanyaan kayak gini, masih Aduh. belum tingkat yang lebih tinggi lagi nih. Kau udah pening kau kepala kau. Semisal nih ada bisa memutar waktu 1 hari ke belakang nih, semisal kejadian yang lalu itu pengen kamu rubah nih. Nah, kan kamu bisa merubah kejadian itu sehingga tidak terjadi atau Aku tahu, man. Kalau ya, yang kedua, kita bisa tahu ke depannya itu 1 hari ke depan itu apa yang terjadi gitu iya. kan. Susah nih pertanyaan ini, man. Harusnya kau tuh tanyanya sama orang pintar. Aku ini orang bodoh. Kau udah kuliah, pintar itu. Kuliah itu belum tentu pintar. Kuliah itu cuma tanda aja kalau kita Tamat kuliah. kuliah. Aku pilih kalau masalah uang ya, man. Ya. Ya sama aja sih kalau masalah uang. Kalau misal main saham ya kan, 1 hari ke depan nanti ini sahamnya naik apa turun gitu kan untung. Ya. Tapi kalau diputar lagi ke belakang juga untung juga. Ya sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. Kalau kau pilih mana, man? Aku 1 hari ke depan. Alasannya? Misal nih, yang lalu kan udah terlewati. Baik buruknya kan buat kita pengalaman aja. Pengalaman aja. Kan kedepannya kita tahu apa ya, dikasih eh, pemberitahuan kalau kedepannya itu bisa melihat apa itu hari kedepannya itu akan terjadi apa, kan kita bisa memilih lagi toh. Gitu ya. Lah, logikanya kayak gitu aja. Bisa melihat hari ke depan. Kalau aku milih 1 hari ke belakang, man. 1 hari ke belakang. Ya. Nah, baik. Ya ibaratnya kayak di game lah, ada ininya. Diulang apa namanya? Apa tuh? Lupa aku. Di restart. Ya. Bukan. Aku nggak tahu juga, aku bukan gamer kok. Iya, tahu. Aku paham, tapi aku nggak tahu Ya istilahnya. pentingnya kalau kita kalah gitu kan terus bisa Ah. diulangin lagi. Rematch. Ya aku pilih itu, man. Oke. Ya itu. Next ya. Pilih memperbaiki satu keputusan masa lalu atau memastikan satu hal baik di masa depan. Pilih hal baik di masa depan. Pilih hal yang baik di masa depan ya. Mm-mm. Oke, alasannya apa ini? Kalau kau, man? Kalau aku sama, memastikan satu hal baik di masa depan. Alasannya? Alasannya kan memastikan ya, biar tahu aja, biar jelas aja, memastikan di masa depan itu hal Biar baik nggak itu salah ya. biar nggak salah, biar jelas. Ya aku juga gitu lah, man. Apa kau ikut? Boleh lah aku sekali-kali, man. Soalnya pusing aku malah nih. dibalikan ke aku. Kau itu ngasih pertanyaan tuh pusing kali palaku tuh kan. Gantian lah kau yang jawab, yang kasih alasan kan. Jadi aku gantian ngikut kau. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi baru aku bisa jawab, man. Apalagi, man? Oke, pertanyaannya. Ini nih pertanyaan nih. Pilih hidup tanpa cinta atau cinta tanpa hidup yang layak. Pening pala aku nih sama Rahman nih. Gak mau aku podcast sama kau kalau tanya-tanya kayak gini, man.
Hidup tanpa cinta. Apa lagi kita mau hidup tanpa cinta? Hidup tanpa cinta. Cinta tanpa hidup yang layak. Ya aku pilih itulah man. Aku pilih cinta. Ada cinta tanpa hidup yang layak. Karena cinta itu kan selain ya salah satunya cinta sama pasangan, Ya, cinta sama pekerjaan. cinta sama pekerjaan, cinta sama yang menciptakan kita juga, Oke. dan lain-lain lah. Soalnya apa ya? Deskripsi soal cinta itu luas ya. Ya. Tanya selanjutnya, pilih bisa memberhentikan waktu di momen paling bahagia atau mempercepat waktu di masa tersulit. Nah ini, Aku pilih mempercepat waktu di masa tersulit. oke, Aku tahu man, pasti kamu tanya alasannya apa. yes, Kalau kita mempercepat masa-masa yang sulit tuh, ya siapalah yang mau masa-masa sulit kan? Pasti pengennya cepat pengen berlalu. cepat-cepat berlalu. Oke. Kalau yang pertama tadi apa? Bisa memberhentikan waktu Pengen di momen paling bahagia. bisa menghentikan waktu di momen yang bahagia. Aku ya kita hidup ini kan ada masanya bahagia, ada juga sedihnya. Ya kalau bahagia itu takarannya segitu ya udah segitu. Kalau kita hidup bahagia terus itu nanti kita bosan. Ya, Terus kita merasakan bahagianya lagi itu ya jadi biasa aja. biasa aja, B aja ya. Aku dulu tuh bahagia man. Waktu kecil tuh main PS tuh bahagia. Tapi kalau dihentikan waktuku di situ, misalnya ya, aku dikasih waktu 1 jam. Setelah 1 jam itu aku sekolah. Pokoknya aku kegiatan lain-lain lah. Jadi aku nggak ada main PS lagi, cuma 1 jam itu. Terus aku disuruh menghentikan waktu, mengerjakan yang lain-lain itu, sekolah dan lain-lain itu. Aku dikasih waktu untuk main PS terusnya. Aku bosan. Gitu man. Tahu, paham. Paham kan? Paham. Ya gitulah. Jadi aku milih yang kedua man. Yang kedua ya, mempercepat waktu di masa tersulit. Next, untuk pertanyaan selanjutnya, pilih punya semua yang kamu mau tapi nggak bisa berbagi, atau punya sedikit tapi selalu bisa membahagiakan orang lain. Pertanyaan ini tuh sebenarnya kita alami lah ya. Sebenarnya kita alami. Kita mengalami di dalam hidup ini kan, kalau kita punya uang banyak, kita nggak mau berbagi. Ada loh orang yang punya uang banyak tapi pelit, nggak mau berbagi, itu ada. Kau Aku nggak punya uang man. uang kau banyak. Banyak dari mana? Aku ngutang. Kalau yang kedua, kita punya uang dikit tapi selalu pengen berbagi. Cuman untuk yang kedua itu kalau diterapkan di dalam hidup, kita nggak bakalan bisa punya tabungan. Ya, Sebenarnya itu dua hal itu ya saling bergantung. Tapi kalau pilihannya hanya dua itu, aku pilih yang kedua. Aku pengen, walaupun aku punya sedikit, aku pengen tetap bisa berbagi. ya. Daripada aku punya banyak tapi aku, walaupun di dalam hatiku aku ingin berbagi tapi aku nggak bisa. Aku ditakdirkan untuk tidak bisa berbagi, kan susah itu kan. Bisa. Untuk apa gitu loh. Bisa. Jadi aku pilih yang kedua man. Pilih yang kedua. Kalau kau, aku tahu lah kau pasti pilih yang pertama, jadi aku nggak perlu tanya kau. Yo, next, langsung aja man. Nggak perlu jelaskan dah. Next, lanjut. Apalah ya. Oke, kita sampai di penghujung nih. Udah lama banget kita ngobrol-ngobrol dari tadi. Kita ngobrol kehidupannya Fajar, perkuliahannya Fajar, Perkuliahanmu juga. Oh, oke. Kita sharing ya berarti ya. Sharing lah Tentang kita. Kuliahan, habis itu tentang pendakian, tentang alam, terus tentang waktu, dan lain sebagainya lah. Kita tutup aja podcast pada malam hari ini. Terima kasih buat Bung Khairul Fajar buat berbagi pengalamannya. Akhir kata, sampai berjumpa lagi kawan. Dadah.